warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Sekretaris DMI Kota Malang, ibu-ibu dari penyuluh Kemenak Kota Malang, salam kenal dari kami BKNM Kota Malang beserta jajaran. Yang kami hormati ibu-ibu pimpinan cabang, pimpinan ranting BKNM. Nah, ini nanti kita mulai beradaptasi ya dengan istilah-istilah yang ada di BKNM. Ibu-ibu yang kami hormati, tadi sudah ada 3 lomba sambutan ya. Kalau ditambah 1 jadi 4. Tapi saya kepingin lihat senyumnya ibu-ibu dulu. Pakai masker nggak kelihatan. Iya, nanti kalau saya banyak pendukungnya, nah biar Pak Mahmudi ngalah sama saya. Nah ibu-ibu, katanya tadi tak kenal maka tak sayang. Nama saya Ruli Narulita, biasa dipanggil Ruli. Saya bertempat tinggal di Perumahan Politeknik nomor 34 Merjosari. Jadi saya orang Lowok Waru, lebih tepatnya orang Merjosari ya Bu ya. Rumah saya dekatnya Perumahan Jayograd, dekatnya Perumahan Jayograd. Dari ujung ke ujung. Alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan panjenengan semuanya. Mudah-mudahan silaturahim ini selalu membawa keberkahan. Ibu tadi sudah disebutkan ya, BKNM tadi singkatannya apa Bu? Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid. Nah, Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia. Kenapa harus ada Dewan Masjid Indonesia-nya? Karena BKNM ini ada sebagai organisasi seperti otonomnya di DMI. Insya Allah DMI ini juga sudah ada dari pimpinan pusat sampai dengan pimpinan ranting. Seperti hanya BKNM itu juga ada di pusat sampai dengan ranting. Nah, nama organisasi kita ini adalah organisasi Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan BKNM-DMI. Pak Mahmudi nggak mau ketinggalan, DMI-nya harus ikut. Ya, DMI-nya harus ikut. Kenapa? Ya karena kita bagian dari organisasi DMI. Nah, untuk itu ibu-ibu semuanya, ketika kita berkegiatan, ya ayo kita ajak bapak-bapak yang ada di DMI. Alhamdulillah untuk Kota Malang, BKNM sama DMI itu ya, sangat rukun sekali. Ya, kemana-mana bapaknya ada acara, ibunya diajak. Kalau ibunya ada acara, bapaknya juga diajak. Karena biar ada saling menguatkan. Karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Selanjutnya azas. Nah, azasnya apa? Badan Koordinasi Majelis Taklim Dewan Masjid Indonesia BKNM DMI ini adalah berazas Islam. Jadi semua yang ada di pengurusan dan anggotanya semuanya adalah beragama Islam. Sehingga ya memang karena rumahnya di masjid, tempatnya di masjid, sekretariatnya semua di masjid, aktivitasnya semua ada di masjid. Insya Allah ibu-ibu semua kan sudah melaksanakan aktivitas di masjid. Sehingga tidak sulit ketika kita menjadi pengurus DMI ini. Karena kita sudah terbiasa dengan aktivitas yang kita laksanakan di masjid. Seakan-akan kita itu mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu urusannya dengan masjid dan dengan umat. Kalau saya lihat wajahnya ibu-ibu ini mungkin tidak hanya jadi pengurus di BKNM dok. Mulai pengurus PKK, ya Bu ya? Ya, ada yang mengurus muslimat, ada yang fatayat, ada yang Aisyah, ada yang pengurus RT RW. Saya juga
RT, RW, di kelurahan saya kemarin nolak, ampun Pak, ampun. Terus yang masih ada di ICA, di BKMM, di GO, saya kadang-kadang bingung, kenapa ya? Karena apa Bu? Karena semua tidak ada yang mau Bu. Iya. Tapi kita termasuk apa yang dikatakan Pak Mahmudi, kita adalah termasuk sebagian kecil orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafaat. Nah kita jangan berkecil hati, aku gak iso apa-apa, tenang Bu. Ada buku panduannya, ada teman-temannya, semua itu kita akan saling mendukung. Ya, kita akan saling mendukung. Semua orang ini adalah punya aktivitas. Apa tujuan dari BKNM itu? BKNM bertujuan membina. Nah ini Bu, kata-katanya ada membina. Tadi Pak Mahmudi sudah, siapa aja yang dibina? Mengembangkan potensi umat. Nah, mengembangkan potensi umat untuk mewujudkan Majelis Taklim Masjid Indonesia MTM DNI yang berkualitas, dan mampu berperan sebagai benteng umat. Sentra pembinaan umat menuju masyarakat yang handal, bermartabat di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampun Ibu. Gimana? Ya. Jadi tujuan kita adalah membina. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Mahmudi, oleh Bu Nia, oleh Bu Farida. Semuanya tugas kita itu membina umat. Nah umat kita siapa? Yang mulai dari balita sampai orang tua. Rasa-rasanya kalau kita aktif di organisasi apapun itu, urusan kita adalah urusan mulai kelahiran sampai kematian ya Bu ya. Ya, orang baru lahir, anak baru lahir diurusi, sampai orang wafat juga diurusi. Itulah aktivitas kita Bu. Sebetulnya kita sudah banyak melakukan aktivitas, termasuk membina. Mulai anak TPG sampai ibu-ibu yang tadi katanya belajar mulai alif bata. Itu semua adalah lahan kegiatan kita. Jadi lahan kegiatan kita itu sebetulnya sudah banyak. Cuma kelemahan kita hanya satu, aktivitas kita itu tidak terdokumentkan dengan baik. Aktivitasnya aku tahu sih melok iko nang kono, tapi kapan ya? Tapi kapan ya? Nah itu. Yang kedua, saya pernah kok menerima materi ini, tapi di mana ya? Yang berikutnya, aku tahu berkegiatan seperti ini dengan teman-teman saya. Tapi kapan ya? Tanggungannya fotonya bisa terus sampai toko selebnya gak ketemu. Nah, kalau kita sekarang sudah berorganisasi, ayo kita mulai menata. Tanggal sekian kita ada aktivitas ini. Mungkin ditulis. Saya tadi mau mencontohkan buku saya DMI itu sampai UL ya Bu. Saya tulisi DMI, BKMM. Pokoknya urusan DMI, BKMM semua saya tulis di situ. Yang pertama urusan kita itu banyak Bu ya. Bising pengajian, bising RT, posyandu, semua itu rasanya kita urusi. Kalau kita tidak punya catatan tersendiri, itu kadang-kadang kita lupa. Ya, insya Allah setelah ini kita sudah mulai. Padahal notes sampai dulu buku buku di rumah. Setiap aktivitas itu punya itu buku. Tapi menurut tak tulis sak lembar, gak digawe Bu. Mari kita coba kita sendirikan satu buku, satu kegiatan. Biar buyan itu nanti halaman kuwi ya ngene Bu. Terus terakhir embuh wes. Jadi kita nggak seperti itu, ayo kita mulai untuk menata. Biar nanti kalau Ibu ditanya, Mbak Nia, Ibu kegiatannya apa? Lali Mbak wis suwe iku ngene. Tapi kalau kita punya catatan, insya Allah tidak. Nah ini namanya termasuk kegiatan-kegiatan aktivitas yang bisa kita lakukan. Jadi Ibu nggak usah, termasuk katanya Bu Nia, nggak usah pusing-pusing aku pengen kegiatan kita, karena aktivitas kita itu sudah menunjukkan program kita. Tinggal nulis program saya pembinaan
balita, program saya pembinaan lansia, program saya pembinaan remaja dan seterusnya. Nanti ibu akan bisa membuat seperti itu. Nah, kalau tadi tujuannya sudah jelas, dan masjid ini tidak hanya sebagai pusat ibadah aja, ya, juga bisa menjadi pusat-pusat kegiatan yang lainnya yang tidak bertentangan dengan azas Islam dan pemerintah kita. Ya, jadi itu harus diingat bahwa program-programnya harus bersinergi dengan masjid, dengan pemerintah. Karena kita berada di mana, Bu? Di negara Indonesia. Jadi aktivitas kita jangan melenceng dari apa yang sudah digariskan. Nah, kalau tadi kita sudah berkegiatan mulai bangun tidur sampai tidur itu rasanya mengurusi semuanya, insya Allah itu akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Karena ini bisa kita rasakan. Biasanya kita beraktivitas dari pagi hampir menuju pagi lagi, Bu, ya. Jam 9 malam masih rapat, jam 7 malam masih rapat. Dengan adanya pandemi ini kadang-kadang kita rindu dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Oh, rindu sekali. Rindunya sampai tak tertahankan. Saya sampai gini, ya Allah, mudah-mudahan ini segera berlalu. Karena kegiatan daring itu juga membuat kita capek, ya, Bu, ya. Kegiatan daring itu membuat kita capek. Ya. Nah, kalau kita tadi sudah tahu asasnya, tadi asasnya apa, Bu? Islam, ya. Asasnya Islam. Tujuannya sudah tahu tadi, untuk memakmurkan masjid, terus sebagai pusat pembinaan. Bagaimana dengan struktur organisasinya? Tadi sudah dijelaskan Bu MC tadi. Oh, dari pimpinan pusat ada. Dari pusat itu namanya pimpinan pusat BKMM DMI, berkedudukan di ibu kota negara. Jadi di mana ibu kota negara kita, Bu? Jakarta. Jadi kepingin ke Jakarta ya kita ya, jalan-jalan. Oh, 1 bus cukup. Nah, Pak Mahmudi 1 bus cukup, Pak Mahmudi. Iya. Kan, iya. Jadi berkedudukan di ibu kota negara di Jakarta. Sehingga nanti kalau ada pertemuan apa sampai juga nanti kita sampai ke sana. Beraktivitas seperti ini bisa membawa kita kemana-mana. Berangkat. Masuk, Pak Eko, gitu ya. Ya. Yang kedua adalah pimpinan wilayah. Biasa disebut dengan PB BKMM DMI. PB itu adalah pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah itu bertempat berkedudukan di ibu kota provinsi. Ya, berkedudukan di ibu kota provinsi. Kalau BKMM Provinsi Jawa Timur berkedudukan di mana, Bu? Surabaya. Terus yang ketiga itu adalah pimpinan daerah atau biasa disingkat dengan PD BKMM DMI Kota Malang. Pimpinan daerah BKMM DMI Kota Malang berkedudukan di ibu kota daerah tingkat 2 kabupaten atau kota. Nah, kalau BKMM Kota Malang itu sekretariatnya ada di Masjid Sabilillah. Di Masjid Sabilillah. Jadi kita ngekosnya di sana, Bu, kalau ada kegiatan, Bu, bersama-sama dengan DMI. Nah, kalau ibu-ibu yang berada di cabang itu adalah pimpinan cabang PC BKMM DMI yang berkedudukan di kecamatan. Kalau kedudukan sekretariatnya di mana, Bu Farida? Blembeng, maaf ya Allah. Loh gini, Bu, kurang rekreasi kayaknya saya ini. Iya, sama. Lodeng iya. Sudah berada Walawijen. Oh, di Walawijen.
Masjid Darul Istiqomah. Nah, Ibu, jadi kita tahu ya bahwa setiap sekretariatan kita itu berada di masjid. Yang kelima itu adalah pimpinan ranting. Nah, ibu-ibu yang baru dilantik ini berkedudukan sebagai pimpinan ranting. Pimpinan ranting BKNM DMI yang berkedudukan di kelurahan. Kalau di kecamatan ya TC, kalau di kelurahan adalah pimpinan ranting. Pimpinan ranting BKNM DMI yang berkedudukan di kelurahan. Lempeng ada berapa kelurahan, Bu? 11. Ibu-ibu tadi berangkatnya atau sudah biasa berada di masjid di wilayah masing-masing ya. Nah, kalau misalnya yang di Arjosari tadi di Arjosari, nanti masjidnya di mana, Bu, sekretariatnya? Masjid apa, Bu? Arjosari. Arjosari. Sunan Bonang. Ada 4, ada Yeah. Sunan Bonang, Fatur Rahman, Saripudin, dan Pakai masjidnya banyak. Oh ya, alhamdulillah. Nah, artinya nanti kita sudah tahu, ibu-ibu di sini aja sudah tahu. Di wilayah saya itu masjidnya seberapa ya? Kira-kira bisa untuk apa ya? Insya Allah sudah tahu karena kita sudah terbiasa berkegiatan di masjid. Ya. Dan insya Allah tidak sulit, Bu, ya kalau kita sambil pelan-pelan, oh ternyata ini cocok dengan program ini cocok dengan bidang ini, insya Allah seperti itu. Nah, berikutnya tentang kepengurusan. Nah, kalau di pimpinan pusat ya, itu ada ketua umum, ada ketua-ketua. Karena kenapa kok disebut ketua-ketua, Bu? Karena ketuanya banyak. Ada ketua 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya seperti itu. Terus ada sekretaris umum, ada sekretaris, bendahara umum, bendahara, dan departemen. Nah, departemen itu kalau di cabang itu namanya seksi ya. Dan masing-masing ke tingkat kepengurusan namanya beda-beda. Kalau di tingkat pusat namanya departemen, kalau di tingkat wilayah namanya biro. Kalau yang di atasnya sama, perbedaannya hanya di biro. Sedangkan di tingkat daerah seperti Kota Malang ini namanya bidang-bidang. Nah, di Kota Malang ini BKNM ada 4 bidang. Ada 4 bidang ya. Yang pertama adalah bidang organisasi. Bidang organisasi ini adalah bidang yang mengolah bagaimana sih organisasi ini bisa berjalan dengan baik, bagaimana sih kelanjutan kepengurusan. Nah, itu adalah di bidang organisasi. Bidang yang kedua itu adalah bidang dakwah dan pendidikan. Nah, ini yang sudah masuk ke ibu-ibu semua. Ibu sudah melakukan semuanya ini. Sudah banyak dari tadi pendidikan, pengajaran, pembinaan, istilahnya macam-macam itu semua adalah di bidang dakwah dan pendidikan. Bidang yang ketiga itu adalah bidang sosial dan ekonomi. Nah, kemarin di bulan sebelum PPKM. Iya, PPKM itu di rumahnya begini kemarin. Iya ya. Membuat anyaman itu loh, Bu. Nah, itu salah satu bagian dari aktivitas yang dilakukan. Jadi ibu-ibu tidak hanya ngaji tok atau berkegiatan sosial tok, tapi unsur kewirausahaan, ekonomi itu boleh juga dilakukan. Kemarin ada yang dari Lowok Waru itu, ada yang membuat tas, ada yang membuat masker, apapun itu adalah bagian dari aktivitas yang bisa kita lakukan. Ibu-ibu itu kan gitu, semakin sering ketemuan, semakin sering kreativitas itu muncul. Karena apa? Model-model kayak saya ini kan kalau disuruh ke pasar ya milih kegiatan yang lain saya. Saya paling nggak bisa kalau ke pasar gitu. Kok lo lama ya beli lombok di sini, beli
sayurnya sana, terus beli ikannya sana, terus beli di Blijo aja cepat satu tempat selesai. Nah, itu kan gaya-gaya masing-masing orang ya, sehingga kita bisa mengolah itu semua. Bagaimana masjid sebagai pusat kegiatan itu juga bisa beraktivitas yang lain. Nah, bidang yang keempat adalah bidang publikasi, informasi, dan humas. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Bagaimana kita menata aktivitas kita itu menjadi lebih baik. Insya Allah semua sudah pernah melakukan aktivitas ini. Kalau saya tadi lihat, saya amati mulai pertama saya datang tadi, nomor 1 adalah apa yang kita lakukan, Bu? Foto bekojoni. Iya, itu bagian dari aktivitas yang kita lakukan. Karena apa? Semua aktivitas itu sekarang harus dibuktikan dengan yang namanya dokumentasi. Jadi selain aktivitas yang sudah berjalan, dokumentasi itu menjadi penting untuk disertakan dalam suatu laporan kegiatan. Ibu nanti insya Allah lah semua itu sudah bisa dilaksanakan dan tidak sulit. Yang pertama kita menerima tugas ini adalah insya Allah saya bisa. Insya Allah nanti kalau saya tidak bisa, saya akan tanya di pimpinan cabang. Nanti pimpinan cabang juga seperti itu. Kalau ada kesulitan, aku gak paham, jangan Bu. Saya akan bertanya pada Bu Bina, saya akan bertanya pada Bu Nia. Insya Allah seperti itu. Kita pun juga gitu, kalau ada kesulitan kita pun akan bertanya kepada pimpinan wilayah karena kita punya struktur. Ya, struktur itu fungsinya adalah saling membina, saling mengingatkan, dan saling melengkapi. Ya, jadi saling melengkapi. Jadi kita nggak bisa, pimpinan cabang BKMM Kota Malang mau kegiatan sendiri. Bisa, mesti melibatkan yang namanya pimpinan cabang. Begitu juga seterusnya pimpinan cabang. Lah aku mau ikut dong. Bu, jangan lupa kemarin kita sudah melantik pimpinan ranting. Nah, itu bisa diajak berkegiatan bersama. Nah, tadi juga sudah dikatakan bahwa BKMM itu mempunyai apa, Bu? ADART. Kalau suatu organisasi sudah mempunyai ADART, artinya organisasi itu sudah terlaporkan kepada Bankes Bampol ya. Insya Allah kita sudah mengikuti itu, sudah terlaporkan oleh pimpinan pusat, jadi kita tinggal mengikuti karena sifatnya struktural. Nah, ini pengertian umum tentang BKMM. BKMM DMI adalah badan otonomi. Nah, sudah jadi bagian ya dari Dewan Masjid Indonesia yang memusatkan kegiatannya pada majelis taklim di lingkungan masjid. Jadi gerakan kita nggak jauh-jauh dari yang namanya masjid, ya di masjid yang berperan mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita itu juga mencerdaskan. Ibu kita jadi guru TPK itu juga mencerdaskan, Ibu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Menjadi guru-guru untuk lansia juga mencerdaskan. Memberikan informasi juga mencerdaskan. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita mencerdaskan masyarakat. Yang kedua, BKMM DMI adalah organisasi dakwah, ya, organisasi dakwah dan sosial. Kalau sosial ini saya tidak meragukan ibu-ibu semuanya. Jika duit 100, bisa molor tadi berapa, Bu? Kalau kegiatan sosial, Bu? 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 dan seterusnya. Modalnya, Mas aku nyumbang gula 1 kilo. Aku yo meneh tak nyumbang beras 1 kilo. Oh ibu, aku duwe ndok. Minyak ya ono nang omahku. Akhirnya itu kan ngumpul. Itulah gerakan-gerakan sosial yang sudah biasa kita lakukan. Nggih napa mboten Bu? Iya.
tanpa terasa. Saya dari tadi itu mengamati ibu-ibu. Kegiatan sosial kita itu luar biasa. Ibu ini bawa ini, ibu ini bawa ini. Tak delok-delok ijo-ijolan. Ini kan bagian dari aktivitas yang sebetulnya itu merupakan aktivitas sosial kita. Ternyata orang-orang ini peduli dengan temannya. Engko nang omah ono iki tak gawone. Engko kena diincipi bareng-bareng di kanca-kanca. Timbang nang omah wis tak gawone. Itu kebiasaan yang yang harus kita pupuk, yang sudah terpatri dalam diri kita. Coba ibu-ibu kalau kemana-mana mesti nirak-nirak no koncone ya. Engko insya Allah aku ketemu Bu siapa ini ya? Bu Halim. Bu Halim itu senengane peyek. Waduh ngono nang tas tak sapa-sapa seneng peyek. Ya. Ini biasa yang kita lakukan. Nah, kegiatan sosial melakukan koordinasi dengan majelis taklim di lingkungan masjid dan bermitra sejajar dengan badan atau lembaga lainnya yang ada di dalam organisasi Dewan Masjid Indonesia maupun dengan organisasi lainnya yang sevisi. Jadi kalau tadi asasnya adalah Islam. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan organisasi-organisasi Islam yang lainnya. Bisa dengan Muslimat, bisa dengan Aisyah, dengan NU, dengan Muhammadiyah. Itu bisa ikut melakukan koordinasi. Kita juga sering berkegiatan dengan Aisyah, berkegiatan dengan Muslimat. Walaupun kita nanti berangkatnya juga dari masing-masing organisasi, tidak masalah karena rumah kita adalah rumah besar kita adalah yang namanya BKNM dan berada di masjid. Insya Allah berkah. BKNM DMI adalah organisasi yang memfokuskan pada peningkatan mutu Majelis Taklim Dewan Masjid Indonesia dan mubalighahnya difokuskan ke daerah rawan permukiman sebagai benteng umat. Nah, kita ini adalah orang-orang yang diberi amanah untuk menjadi benteng. Benteng itu kan kuat apa enggak? Kuat. Benteng itu kuat. Kita harus kuat. Ya. Insya Allah kita sudah istilahnya bisa melakukan banyak hal seperti ini. Bagaimana dengan hak-hak anggota? Nah, setiap anggota itu memiliki satu berpendapat dan mengeluarkan atau menyumbangkan buah pikirannya. Jadi ibu silakan berkomunikasi dengan yang lainnya. Boleh, di kelurahan Arjosari di masjidnya itu ada kegiatan ini, kok apik ya. Di kelurahan Bonol kok ada kegiatan ini juga bagus ya. Kita boleh saling mengadopsi kegiatan-kegiatan yang bisa kita koordinasikan, kita komunikasikan, jika memungkinkan bisa dilaksanakan di masjid-masjid kita. Nah, di masjid-masjid kita. Yang kedua, memilih dan dipilih berdasarkan jenjang kepengurusan. Tadi jenjang kepengurusan apa Bu? Paling rendah Bu? Pimpinan rantai, pimpinan atasnya cabang, pimpinan daerah, wilayah, pusat. Pimpinan pusat. Mbak Nia kasih hadiah, Mbak Nia wis apal kabel Mbak Nia. Hebat Ibu. Ya. Nah, inilah hadiahnya nasi kotak. Siap. Yang ketiga adalah mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh organisasi. Tadi sudah saya sampaikan. Walaupun tingkat pusat Bu mau melaksanakan kegiatan, dia tidak bisa berdiri sendiri Bu. Mesti akan mengundang wilayah, mengundang daerah dan seterusnya. Cabang juga begitu, ranting juga begitu. Kalau ranting siapa Bu yang diundang Bu? Anggotanya. Ranting itu adalah sebagai akar rumput. Ini yang paling kuat. Pimpinan yang paling kuat, pimpinan yang paling banyak peran itu adalah pimpinan ranting. Karena apa? Berhadapan langsung dengan masyarakat, dengan umat,
dengan anggota itu adalah pimpinan ranting. Pimpinan ranting itu hebat karena langsung berhubungan dengan masyarakat. Nah, tadi sudah ada kewajiban hak anggota dan sekarang kewajibannya. Yang pertama adalah menjaga kehormatan nama baik organisasi. Jadi dimanapun kita berada, organisasi apapun yang kita ikuti, kita wajib menjaga nama baik organisasi. Dengan cara apa Bu menjaga nama baik organisasi Bu? Kenapa Bu? Menjaga supaya menjaga amanah. Apalagi Bu? Menjaga organisasi Bu. Apa ya? Menjalankan amanah dengan baik. Terus tidak menyalahkan, misalnya mengatasnamakan ini, cari ini. Karena kemarin tuh saya lihat di TV itu menyamar menjadi hakim, ya Bu ya. Terus menipu ke sana ke sini. Nah, itu kan ya. Jadinya tidak menjaga nama baik. Nah, kalau kita menjaga nama organisasi kita, ya kita harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh organisasi. Yang kedua, mentaati ADART dan ketentuan organisasi. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bu Nia juga, apa sih aturannya? Kita mengikuti. Di setiap kelurahan ada dibentuk pimpinan ranting. Di setiap kecamatan dibentuk pimpinan cabang. Itu salah satu dari mentaati ADART. Nah, ini membayar iuran dan uang pangkal. Nah, ini yang belum kita laksanakan ya. Belum. Memiliki kartu anggota yang dikeluarkan oleh PP. Tadi PP apa Bu? Pimpinan pusat. Pimpinan pusat. Nah, ini nanti mungkin kita sudah mulai berbenah Bu Nia untuk kartu anggota ini. Anggotanya nanti dompetnya kok tambah satu lagi kartu Bu ya, jadi kewabar ya. Insya Allah. Dan kita nanti ada ditulis di situ itu, wah, ada dewan masjid. Teman-teman saya ini, Bunda sekarang jadi anggota dewan ya? Iyalah, aku tak ngono. Dewan Bu, sekarang saya jadi anggota Dewan Masjid Indonesia. Itu bangga Bu, dari teman-teman saya tuh, Bunda mau rapat anggota dewan, nah, kalau saya mau ke Sabilillah gitu, ya aku mau rapat dewan. Dan seterusnya adalah hak dan kewajiban pengurus. Yang pertama adalah menjalankan amanah secara fungsional. Secara fungsional itu artinya sesuai dengan jabatan kita masing-masing. Ketua bagaimana, sekretaris, bendahara, seksi-seksi semua akan menjalankan semua aktivitasnya. Dan jangan lupa, jangan sendirian. Kita ada ketua yang selalu harus konsultasi biar kegiatan kita itu terarah. Yang kedua, bertanggung jawab atas kewenangan sesuai dengan jabatan dan jenjang struktur. Jadi ketika Ibu pimpinan ranting ada kesulitan, kalau mau konsultasi kemana Bu? Ke cabang, betul. Ke cabang. Jadi kalau ada kesulitan di ranting, Ibu konsultasinya ke pimpinan cabang. Kalau pimpinan cabang ada kesulitan, konsultasinya kemana Bu? Ke daerah. Begitu juga kita. Nah, itu jenjangnya harus kita atur. Nah, masa jabatannya itu adalah 5 tahun kayak pemilu ya. Mengikuti jabatan kenegaraan 5 tahun. Masa jabatan kita itu adalah 5 tahun. Nah, ini yang
harus kita pahami. Makanya tadi di periode jenengan berapa Bu? Kepengurusannya tahun berapa tadi? 2020 sampai 2025. Berarti 2025. Insya Allah 5 tahun itu gak lama kok Bu. Kalau kita beraktivitas, loh kok moro-moro wis muktamar lagi, tiba-tiba sudah kegiatan ini lagi. Nah seperti itu. Nah sekarang tentang atributnya. Atribut itu kan bagian dari aksesoris yang kita pakai di setiap organisasi. Yang pertama itu adalah lambang atau logo. Nah ini logonya BKNM. Seperti ini, seperti undangan yang jenengan terima itu adalah lambangnya seperti ini, ada magnetnya. Yang kedua, Mars BKNM. Mohon maaf tadi tidak dinyanyikan karena berada di masjid ya Pak ya. Nanti kapan-kapan mungkin Bu Nia bisa di-share ya nanti yang Marsnya BKNM tadi kan Sudah. Oh sudah. Kalau kemarin juga sudah. Nanti besok sesuai dengan nomor. Iya, Ya, enggak, maksudnya siap. sudah tahu Marsnya. Kalau saya lihat Marsnya BKNM itu yang paling saya ingat satu bait yang pertama ya, bahkan BKNM Dewan Masjid Indonesia senantiasa niat dan ikhlas menjunjung akidah Islam di dalam syiarnya, Quran dan Sunnah pedomannya, dengan masjid sebagai lambangnya, hidupkan Majelis Indonesia. Dengan masjid sebagai lambangnya, berada beribadah, maka BKNM Dewan Masjid Indonesia menyebutkan harapan bangsa. Kita itu bagian dari harapannya bangsa, ya, bagian dari harapan bangsa untuk mewujudkan ini semuanya, menjunjung akidah Islami dalam syiarnya. Quran dan Sunnah itu adalah pedoman. Sudah, kalau kita sudah berpedoman pada dua itu, insya Allah selamat dunia akhirat. Nah, himnenya tadi sudah ada, kop suratnya sudah tahu ada lambangnya seperti itu, seperti undangan, stempel. Nah ini nanti di sekretaris ya, nanti kita akan bagaimana stempel ini, bendera, pakaian seragam. Seragamnya seperti ini Bu. Ini adalah seragam resmi BKNM. Jilbabnya warna hijau, bawahnya ini aslinya hijau. Tadi saya kelihatan. Iya, saya tadi sudah tak rasani loh jilbabnya Ibu. Mbak Nia jilbabnya kok wadi ya. Seger. Oh lah ya itu alhamdulillah. Untuk urusan masjid apapun Mas, orang-orang itu sudah luar biasa. Sudah tak rasani Bu jilbabnya cantik. Terus katanya Bu Marlinda itu koyok-koyok biru, koyok hijau, nah itulah. PKK hijau PKK. Iya. Ya terus ada. Bawahannya mana? Karena saya tadi sudah tahu ya, sudah tahu ada yang pakai. Oh ya, itu ya. Oh itu birunya PKK. Tapi karena untuk menyeragamkan sementara ini kita pakai bawahannya hitam. Kalau sudah pakai yang sudah punya hijau boleh dipakai. Nah itulah Bu yang bisa saya sampaikan tentang keorganisasian BKNM ini. Monggo kalau ada yang ditanyakan atau kita diskusikan silahkan. Bu awal jadi pengurus BKNM, saya itu juga bingung, belum tahu karena ini organisasi untuk Kota Malang ini masih baru. Kita aja masih ada mulai tahun 2019. Ya, jadi masih baru. Kalau kita belum belum banyak mengenal ya